Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Ini adalah Toyota Fortuner 2800cc yang paling baru. Dan pada video kali ini kita akan review seperti apa Fortuner yang 2800cc. Karena mobil ini benar-benar saya tunggu karena penggunaan mesin yang baru, tenaga baru, membuat Fortuner sekarang di kelas SUV leather frame di Indonesia menjadi mobil dengan tenaga paling kuat. Seperti apa detail dari mobil ini? Tanpa basa-basi lagi, kita langsung review Toyota Fortuner 2800cc ini. Nah, kalau dari depan, ini tuh memang untuk dari segi estetikanya, eksteriornya, dia tetap sama dengan yang versi 2400cc sebelumnya. Berhubung saya belum pernah review yang tipe VRZ yang facelift, jadi kita review saat ini yang tipe VRZ, tapi ini adalah yang versi 2800cc-nya. Nah, untuk yang VRZ sekarang itu adalah trim terendah untuk yang bermesin 2800cc. Nah, dari bagian depan sini bisa dilihat kalau yang trim VRZ ini dia itu untuk bagian grillnya ya dia didominasi dengan warna black glossy di bagian sini, black piano. Kemudian untuk alisnya di sekeliling grillnya ini menggunakan warna chrome yang shiny silver. Jadi terlihat lebih elegan mobilnya. Dan kemudian di bagian bumper sini dia itu berwarna silver. Kalau yang GR Sport ya, untuk yang tipe sportinya dia lebih tampil agresif dengan bumper yang lebih agresif tentunya. Kemudian di bagian sini ada lace chrome juga. Kemudian untuk lampu fog lampnya dia sudah LED. Jadi untuk Fortuner sekarang itu seluruh lampunya itu menggunakan yang sistem full LED. Mulai dari lampu utamanya di atas ini dia menggunakan proyektor LED. Dan setahu saya pernah coba juga Fortuner untuk berjalan ya. Lampunya ini tuh bener-bener terang, bener-bener fokus. Apalagi untuk di luar kota tuh bener-bener kepake banget lampunya. Jadi lampunya itu menyatu untuk lampu dekat dan lampu jauhnya dalam satu proyektor yang diberi nama Toyota itu B-beam LED. Untuk di RL-nya dia itu di bagian bawah sini alisnya, tapi bedanya dengan yang sebelum facelift, kalau yang sekarang itu di RL-nya menyala ketika lampunya itu semuanya mati. Jadi kalau ketika kalian hidupkan lampu kecil dan lampu utama di RL akan mati dan digantiin dengan lampu alis di bagian bawah sini. Untuk sennya juga berpindah di bagian alis di bawah sini dan fog lamp-nya ada di sini. Nah, secara tampilan memang eksteriornya nggak ada perubahan untuk yang versi 2800cc ini, tapi saya akan fokusin ke mesinnya karena mesinnya itu sangat menarik sekali, sangat saya tunggu sekali untuk Fortuner di Indonesia. Yuk kita lihat. Oke, ini kita lihat mesinnya. Ini kap mesin Fortuner tuh bener-bener panjang ya. Ini mobilnya bener-bener tinggi. Ini kapnya berat ya. Tapi memang sayangnya memang untuk mobil dengan harga menyentuh 600 jutaan lebih, ini masih belum dilengkapi dengan pegas untuk mempermudah membuka bagian kap mesinnya. Nah, ini unit mesinnya mesin baru ya. Kelihatan tetap sama aja dengan yang 2400cc. Kelihatan dari bagian luarnya, tapi mesinnya sangat berbeda. Dia berkapasitas 2800cc dengan kode mesinnya itu 1GD FTV. Kalau yang 2400 itu 2GD FTV. Dan mesin ini tenaganya itu terbesar untuk di kelasnya karena tenaganya sekarang itu 204 PS dan torsinya yang gila. Torsinya menyentuh kepala 5 yaitu 500 Nm. Ini benar-benar torsi yang sangat besar untuk sebuah mobil yang SUV leather frame seperti ini, dan tenaganya 204 HP itu benar-benar besar banget untuk di kelas mobil ini karena untuk pemain SUV leather frame di kelasnya yang terbesar kedua itu dipegang oleh kalau nggak salah itu Nissan Terra ya. Nissan Terra itu di kisaran 100
190 HP, dan di bawahnya lagi ada Pajero Sport yang 181 HP, dan mobil ini 204 HP. Untuk ruang mesin, Fortuner terkenal dari dulu ruang mesinnya rapi, kemudian dari bagian sini juga sudah dicat warna bodi, peredamnya juga cukup banyak di sini, di kap mesin juga peredamnya tebal, dan untuk kap mesin juga ini dicat sangat rapi dan detail sekali untuk mobil sekelas ini. Wajar untuk mobil yang harganya sudah sangat tinggi ini, menyentuh 600 jutaan lebih untuk yang varian 4x2-nya. Untuk yang 4x4 juga tetap tersedia. Varian 4x4 itu tetap tersedia, tapi sekarang itu trimnya pakai yang trim GR Sport. Kalau yang dulu kan dia pakai yang VRZ Tetra Drive. Kalau yang sekarang dia digantikan dengan yang varian GR Sport 4x4 Tetra Drive. Nah, untuk ke bagian samping sini lihat kalau velgnya ya di Fortuner VRZ ini terlihat lebih elegan. Dia tampil dengan single tone bukan dual tone. Desain velgnya juga sangat saya suka karena bentuknya itu terkesan sangat elegan. Ini mengingatkan saya terhadap velg-velg yang digunakan di mobil-mobil Lexus, karena warna itu seperti gunmetal yang benar-benar elegan dan mewah terlihatnya. Untuk ukuran ban tetap sama, dia menggunakan ukuran ban 265, aspek rasionya itu 60, dan untuk ringnya dia pakai ring 18 inci. Ini dikasih Brixton Dweller HT, jadi belum pakai ban yang siap untuk off-road ya. Ini benar-benar ban untuk dibawa di dalam kota. Kalau kalian ganti ke ban yang bisa dibawa ke jalanan tanah, itu saya rekomendasikan bisa ganti ban AT ya. Jadi kalian bisa di kota itu dalam kondisi yang nyaman, road noise nggak terlalu terdengar sampai ke dalam kabin, dan ketika kalian ingin off-road juga itu bisa. Jadi ganti aja ke ban HT kalau ingin iseng-iseng off-road pakai Fortuner. Ke bagian samping sini untuk footstep dia pakai berwarna silver. Jadi kalau yang GR itu pakai hitam doff, kalau yang VRZ dia pakai yang silver. Kemudian di sini dia pakai sewarna body ya untuk cover spionnya, dan ada sennya LED di bagian sini. Talang air ini tetap dapat, tapi memang nggak ada emboss kayak yang versi GR. Di bagian atas ada roof rack berwarna silver, dan akses kilas markinya tetap sama seperti Fortuner yang sebelumnya. Jadi kuncinya itu seperti ini. Jadi tetap sama kuncinya. Kuncinya tetap ada siluet Fortuner, tapi nggak dijelasin bahwa ini adalah versi yang 2800 cc. Tetap kuncinya sama dengan yang versi 2400 cc. Kelengkapan di dalam kuncinya juga sama ya. Dia ada lock dan unlock, kemudian ada untuk membuka pintu bagasi di bagian belakangnya, sudah secara elektrik. Dari segi pengereman, Fortuner sekarang keempat rodanya sudah dilengkapi dengan rem cakram ya. Jadi di depan itu dua pakai rem cakram, di belakang juga pakai rem cakram. Kalau yang dulu kan versi awal-awal Fortuner generasi kedua ini dia rem belakangnya masih pakai tromol. Jadi sekarang sudah all type itu pakai rem cakram. Oke, sekarang di belakang. Nah, di belakang ini tampilannya sama seperti di depan, terkesan lebih elegan dan lebih mewah karena penggunaan chrome di bagian sini yang warnanya itu silver. Kemudian di sini memperjelas kalau ini tuh versi yang 2800 cc dan ada emblem VRZ-nya. Kemudian di bagian bawah sini dia polos, nggak ada body kit ya, jadi kelihatan lebih simple dan juga elegan. Saya sebenarnya prefer Fortuner itu bentuknya seperti ini karena Fortuner itu adalah SUV leather frame yang terlihat untuk jenis perkotaan. Jadi tampilannya itu lebih terkesan mewah, gagah, dan juga simple. Nah, di bagian belakang sini untuk lampu stop lamp ya. Untuk yang facelift sekarang juga berubah. Jadi LED barnya itu lebih tegas, lebih besar. Kemudian lampu senya di bagian belakang sini LED, dan lampu mundur juga di bagian sini ada LED juga. Di bagian atas antena Sarvin, ada spoiler, dan ada Hamoten stop lampnya. Kemudian untuk membuka bagasi yang facelift ini dia ada beberapa akses ya, kemudian dari dalam bisa dibuka, dari handle sini juga bisa ada tombol, kemudian dari kunci juga bisa dibuka, dan ada akses tendang. Jadi keyless touch seperti itu ala-ala mobil Eropa, tapi memang minusnya di Fortuner ini agak kurang sensitif untuk bagian keyless kakinya. Jadi kita buka aja menggunakan kunci ya. Kita coba. Oke.
dia sudah ada power backdoor untuk yang varian VRZ dan sampai ke varian GR. Nah, untuk kapasitas bagasi Fortuner tetap sama seperti yang dulu-dulu. Jadi di sini ruang bagasinya cukup lega ketika bangku baris ketiga ini tegak. Kalau ingin melipat bangku baris ketiga, kalian harus tarik di sini. Kemudian di sini juga dia ada pegas, jadi nggak terlalu berat untuk mengaitkan kursinya. Jadi dia itu dilipat ke bagian samping. Tuh. Jadi kapasitas bagasinya seperti ini. Kursinya itu tidak dilipat rata lantai, dia masih dilipat ke kanan dan kiri. Jadi masih seperti mobil-mobil Toyota lainnya yang menggunakan sasis leather frame seperti Land Cruiser yang LC200 itu masih seperti ini, tapi untuk LC300 yang paling baru itu dia bisa dilipat rata lantai. Kemungkinan Fortuner yang generasi ketiga nanti akan menerapkan konfigurasi pelipatan bagasi yang rata lantai. Tapi nggak masalah juga, walaupun dia dilipat ke samping, tetap kapasitas bagasi itu besar dan nggak mengurangi kepraktisan dari Fortuner ini. Di sini juga ada lampu bagasi ya. Nah, minusnya memang untuk lampu bagasinya Fortuner itu dari yang generasi kedua pertama kali launching, lampu di sini tuh masih kuning. Jadi cuma satu ini lampu yang kuning. Jadi dari belakang, tengah sampai ke depan itu, dari tengah sampai ke depan itu sudah pakai LED, tapi untuk yang lampu paling belakang ini masih pakai halogen. Oke, sekarang kita lihat di interior seperti apa yang varian VRZ ini. Sekarang saya sudah berada di dalam interior Fortuner 2800cc yang tipe VRZ. Sebenarnya kalau bahas yang 2800cc sih nggak terlalu banyak yang harus kita bahas ya, karena memang mesinnya itu ganti mesin aja, jadi keseluruhan fiturnya itu tetap sama seperti Fortuner yang 2400cc-nya. Nah, ngomong-ngomong untuk Fortuner ya, ini saya dapat brosur dari Tunas Autograha tempat saya review saat ini. Kalau teman-teman ingin beli mobil Toyota bisa langsung kunjungin dealernya Tunas Autograha di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 8 Palembang. Ini saya reviewnya di daerah Palembang. Oke, ini Fortuner ya. Kita lihat harganya untuk OTR Palembang. Untuk yang tipe VRZ 2800cc itu harganya 590 juta. Jadi harganya itu naik sedikit dari yang versi sebelumnya. Kalau yang versi sebelumnya itu yang 2400cc itu harganya 583 juta. Jadi naik sekitar 7 sampai 8 jutaan untuk yang versi yang 2800cc. Nah, untuk versi bensin dia tuh hanya tersedia dalam satu varian sekarang, SRZ yang versi GR. Itu harganya 576 jutaan. Jadi untuk yang versi bensin itu hanya tersedia satu trim sekarang. Kalau trim terendah itu ada di tipe G, dan tipe G itu nggak dapat varian 2800cc. Jadi kalau ingin beli tipe G hanya dapat varian yang 2400cc. Oke. Untuk kontak marketing kalian langsung bisa cek di deskripsi di bawah. Sekarang kita lihat Fortuner. Nah, di Fortuner VRZ ini beda dengan GR. GR kalau kalian ingin lihat detail lengkapnya bisa klik link yang ada di bagian atas. Itu sudah saya bahas untuk versi yang GR. Kalau yang GR tuh di bagian setir ini ada emblem GR, kemudian di start stop engine button ini ada logo GR, di bagian headrest ini ada emboss GR-nya. Selebihnya fitur-fiturnya tetap sama seperti yang ada di varian VRZ ini. Sama juga untuk yang versi facelift sekarang ya, dia sudah ada AC yang dual zone auto climate control. Jadi sama seperti pesaing di kelasnya sudah menerapkan sistem AC yang dual zone. Kemudian ada mode berkendara juga, di sini ada eco, ada normal, dan ada sport, dan ada di bagian sini juga sistem stability control dan traction control. Tapi memang saya masih bingung. Di sini ada 3 tombol dummy lagi, nggak tahu ini untuk buat apa. Tapi kayaknya kalau yang versi 4x4 harusnya di sini ada hill descent control dan pengaturan off-road lainnya. Di bagian depan sini menjadi pembeda dengan tipe GR. Kalau tipe GR itu di sini ada wireless charging. Kalau yang tipe VRZ ini cuma tempat penyimpanan biasa. Di sini ada cup holder 2 buah. Kemudian instrumen clusternya di sini dia sama ya seperti yang GR juga, embossnya itu berwarna biru. Kemudian di bagian tengah situ ada indikator untuk memperlihatkan ban kalian itu sudah lurus atau enggak, dan ya segala macamnya juga tersedia di sini. Tapi memang minusnya di sini dia nggak dilengkapi dengan kamera 360. Jadi head unitnya seperti ini. Ya, dia belum dilengkapi dengan kamera 360. Kalau untuk yang versi GR itu sudah ada kamera 360 round view-nya.
Jadi perbedaannya dengan tipe GR, nggak dapat wireless charging, nggak dapat emboss GR yang segala macam itu, dan nggak dapat kamera 360. Selebihnya tetap sama, dia transmisinya 6 speed torque converter yang seperti ala Fortuner biasa ya, belum yang pakai 10 percepatan atau 8 percepatan. Tapi memang kekurangan dari Fortuner ini, cruise controlnya masih pakai yang biasa, jadi pakai tuas biasa, dan mobil ini belum dilengkapi dengan sistem radar yang canggih seperti pesaing di kelas SUV leather frame ini. Mungkin di generasi selanjutnya ataupun facelift nanti ya, Toyota sekarang kan sudah mulai gencar-gencarnya di mobil-mobil entry levelnya itu dikasih sistem radar yang canggih untuk mobil-mobilnya. Untuk dari segi spion di bagian tengah sini, dia sudah ada sistem yang auto dimming. Jadi kalian kalau dari bagian dalam itu pakai lampu jauh ya, kan silo tuh. Nah, kalau spion yang ini tuh bisa meredup sendiri. Jadi kalian tuh nggak kesilauan untuk lihat di bagian belakang. Kemudian di bagian sini ada kaca, kemudian ada lampu juga. Di sini sama sih, ada kaca dan juga ada lampu. Tuh. Kalau untuk segi kepraktisan ya ini juga sangat baik sih untuk Fortuner. Kaca all auto seperti biasa, Fortuner yang tipe VRZ, dan di sini aksennya memang diubah menjadi full black dan benar-benar mewah. Aksen-aksen soft touch juga tersedia banyak di sini. Mulai dari bagian sini tuh ada aksen soft touch yang kulit, kemudian di bagian dashboard sini juga ada kulit, di armrest sini juga kulit, kemudian di bagian tengah juga ada kulit. Ya, kesannya benar-benar mewah. Kalau untuk di bagian belakang sih kita nggak usah bahas juga sih, sebenarnya tetap sama seperti yang versi sebelumnya juga. Di bagian tengah sini ada entertainment system. Memang Fortuner itu nggak dilengkapi dengan sunroof sampai ke varian paling tinggi. Dia ada cuman monitor seperti ini, bisa memutar CD ataupun konektivitas multimedia kalian lewat smartphone. Tapi bagusnya ya, lampu Fortuner itu dari bagian depan sampai ke tengah itu sudah pakai yang lampu LED. Jadi benar-benar terkesannya itu mewah mobilnya. Oke, itu aja sih pembahasan kita tentang Fortuner 2800 cc. Oke, jadi inilah pembahasan saya tentang review Toyota Fortuner yang versi 2800 cc. Nggak terlalu banyak yang berubah. Memang sebenarnya cuma satu sih yang berubah. Mesinnya itu berubah, tenaga yang meningkat, dan kapasitas mesinnya juga meningkat. Selebihnya fitur-fitur, eksterior, interior, fitur, segala macamnya itu tetap sama seperti versi yang 2400 cc. Tapi karena saya belum pernah review yang versi VRZ yang facelift ini, jadi inilah videonya tentang versi yang VRZ facelift dan juga sekalian review Fortuner yang versi 2800 cc nya. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau ingin tanya-tanya tentang produk Toyota, bisa langsung kunjungin dealernya Tunas Auto Geraha di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 8 Palembang, atau kalian bisa langsung kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Video kali ini nggak ada sponsor sama sekali dari Toyota, ini pure review pribadi saya. Thank you for watching, goodbye.